Ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini lanjutan dari video sebelumnya tentang statistika di kelas 7. Topik ini kita bahas menafsirkan diagram suatu data. Yang pertama, untuk diagram batang, menafsirkan data yang tercantum di dalam diagram batang. Oke, perhatikan contoh. Diagram batang di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Ada diketahui diagram batangnya dengan nilai ulangan matematika. Oke. Pertanyaannya, diketahui diagram batang. Pertanyaannya, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7. Jadi bisa diamati, nilai 5 ada 1 orang, nilai 6 ada 5 orang, nilai 7 ada 6 orang, dan selanjutnya. Sedangkan pertanyaannya, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7. Bilangan yang dikatakan lebih dari 7 itu adalah 8, 9, 10. Berarti kita mati. Nilai 8 ada 7 orang. Nilai 9 ada 3 orang. Ya. Nilai 10 ada 4 orang. Maka jumlah siswa yang nilainya lebih dari 7 itu tinggal kita jumlahkan. 7 tambah 3 tambah 4 sama dengan 14 orang atau 14 siswa. Inilah menafsirkan data dari diagram batang. Oke, contoh yang kedua. Perhatikan diagram di bawah ini. Data penjualan beras di toko sembako pada 5 hari minggu pertama bulan Mei. Ya. Kita buat dulu diagramnya. Diketahui diagramnya, diagram batangnya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jika kita baca diagram ini, hari Senin itu ini dalam kuintal ya. Senin penjualannya 20 kuintal, Selasa 50 kuintal, Rabu 60 kuintal, Kamis 70 kuintal, sedangkan Jumat 30 kuintal. Pertanyaannya, tentukan selisih banyak beras yang terjual hari Senin dan Kamis. Hari Senin dan Kamis. Berarti kita cari dulu hari Senin. Senin itu 20 kuintal. Ya. Cari Kamis. Kamis itu 70 kuintal. Maka selisih banyaknya beras dari hari Senin dan Kamis itu adalah tinggal kita kurangkan. 70 kurang 20 sama dengan 50 kuintal. Ya, inilah menafsirkan diagram batang atau menentukan soal jika diketahui diagramnya. Baiklah, kita lanjut untuk diagram garis. Diagram garis menafsirkan data dari diagram garis. Diagram di bawah ini menunjukkan produksi perikanan tahun 2000 sampai 2005 dalam ton. Kenaikan ikan terbesar terjadi pada tahun. Kita mau cari tahun berapa ikan yang naik terbesar. Oke. Dalam ton. Diagram garisnya Oke, dari diagram garis ini, yang ditanyakan adalah kenaikan produksi ikan terjadi pada tahun berapa yang terbesar. Jadi harus kita cek dulu pada tahun 2000 ikan itu 15 ton, 2001 20 ton. Berarti kita cari dari tahun 2000 ke 2001.
kenaikannya berapa? Dari tahun 2000 ke 2001 kenaikannya adalah 2000 ke 2001 20, karena 2001 adalah 20 kurang 15, maka naik 5 ton. Yang kedua, dari 2001 ke 2002. 2001 ke 2002. Ingat, 2001 itu adalah 20, 2002 adalah 30. 30 kurang 20, maka naik 10 ton. Yang berikutnya dari tahun 2002 ke 2003. 2002 itu adalah 30 ton. Sekarang dia 2003 menurun, turun jadi 25 ton. Maka dia turun 5 ton. Yang berikutnya dari 2003 ke 2004. 2003 tadi 25 ton. Ya, 2004 40 ton. Maka kenaikannya itu 40 kurang 25, maka naik 15 ton. Dan tahun 2004 ke 2005, 2004 ke 2005 dia menurun. 40 dengan 30 berarti turun 10 ton. Diingat ya, pertanyaannya itu kenaikan produksi ikan terbesar terjadi pada tahun. Kenaikan. Naik yang terbesar itu adalah 15 ton, yaitu pada tahun 2003 ke 2004. Ya, inilah menafsirkan data dari diagram garis. Jadi, kunci utamanya untuk menafsirkan datanya itu melihat data dari diagram yang diketahui, perhatikan komponen yang diketahui tertuju ke frekuensi mana atau ke jumlahnya mana. Oke. Yang berikutnya diagram lingkaran. Contoh soalnya. Diagram berikut menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Tentukan banyak siswa yang menyukai matematika. Ada diketahui diagram lingkaran. Ya. Dari diagram ini yang ditanyakan adalah tentukan banyak siswa yang menyukai matematika. Coba kita lihat diagramnya, kita baca diagramnya. Yang menyukai matematika ini ada warnanya. Warna birunya itu IPA 30 derajat, IPS 120 derajat, bahasa Inggris adalah 60 derajat. Di sini matematika belum diketahui berapa sudutnya. Langkah pertama, kita cari dulu sudut untuk matematika. Dan perlu diingat, sudut satu lingkaran itu, satu lingkaran penuh, sudutnya itu adalah 360 derajat. Ini keseluruhan 360 derajat. Maka sudut untuk matematika 360 kurang 30 IPA tambah 120 IPS tambah 60 untuk bahasa Inggris. Jadi kita cari dulu sudut matematikanya sama dengan 360 kurang. Hasil jumlahnya ini 30 tambah 120 tambah 60, 210. Kita kurangkan, maka sudut untuk matematika adalah 150 derajat. Pertanyaan, tentukan banyak siswa yang menyukai matematika. Maka banyak siswa yang menyukai matematika itu adalah, dan perlu kita ingat kembali, banyak siswa keseluruhan itu 72 ya, 72 siswa keseluruhan. Maka untuk matematika sama dengan sudutnya 150 derajat per 360. Ini 150, keseluruhan tadi 360. Maka 150 derajat per 360 kali 72 siswa. Oke. Ini kita matikan. Matikan nolnya dulu, 15 sama-sama dibagi 3. 15 bagi 3, 5. 36 bagi 3 adalah 12. Maka 5 kali 5 per 12 kali 72. Ya, ini kita matikan, 12 ke 72. Itu 72 ke 2 bagi 12 itu hasilnya adalah 6. Maka tinggal kita kalikan, 5 kali 6 sama dengan 30 siswa. Maka banyak siswa yang menyukai matematika itu adalah 30 siswa. Itu jika diketahui sudutnya ya. Sekarang gimana dengan jika diketahui persen di dalam diagram lingkaran? Perhatikan. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang gemar robotik adalah
Coba kita perhatikan, bela diri 12%, bela diri 12%, senam 20%, voli 30%, MIPA 10%, PMR 13%. Robotik belum diketahui. Perlu diketahui, seluruhnya ini kalau dia sudut itu 360, tapi jika dia persen itu sama dengan 100%. Maka kita cari dulu persentase untuk robotik sama dengan 100% kurang, jumlahkan ini 12% bela diri tambah 20% senam tambah 30% voli tambah 10% MIPA tambah 13% PMR. Selanjutnya 100% dikurang, jumlahkan dulu 12 tambah 20, 32 tambah 30, 62 tambah 10, 72 tambah 13, 85%. Maka persentase untuk robotik sama dengan 100% dikurang 85% sama dengan 15%. Maka persentase robotik adalah 15%. Pertanyaannya, banyak siswa yang gemar robotik adalah, diingat jumlah siswa keseluruhan adalah 200 siswa. Ya. Siswa yang gemar robotik adalah 15%. Persen itu artinya per 100. 15% kali 200, jumlah siswa keseluruhan 200, sama dengan 15 per 100 kali 200. Ini mati, 200 ke 100 mati jadi 2. Ya. Maka 15 kali 2 sama dengan 30 siswa. Inilah membaca atau menentukan soal jika diketahui hanya diagram, ya. Dengan sudut tadi sudah dan dengan persen juga sudah. Jadi terima kasih, dipahami kembali. Sampai ketemu di video selanjutnya, video pembelajaran matematika untuk selanjutnya. Untuk yang keempat ini 2011 sampai 2012. Sedangkan di sini 2012 sampai 2013. Ini 2013 sampai 2014. 2014 sampai dengan 2015. 2015 sampai 2016, 2016 sampai dengan 2017. Itu diagram garisnya.